Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum belajar, marilah kita buka dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang ilmu mawaris atau ilmu faraid dengan kompetensi dasar sebagai berikut. Yang pertama adalah mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam. Dan yang kedua, menggunakan ketentuan pembagian waris Islam dalam kehidupan. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, setelah melakukan kegiatan mengamati video, peserta didik menganalisis ketentuan waris dalam Islam dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan kegiatan mengamati video, peserta didik mampu mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam dengan benar. Yang ketiga, setelah melakukan kegiatan mengamati video, peserta didik mampu menggunakan ketentuan pembagian waris dengan benar. Dan yang terakhir adalah, setelah melakukan kegiatan mengamati video, peserta didik mampu menyelesaikan ketentuan pembagian waris Islam dalam kehidupan dengan benar. Yang akan kita pelajari pada materi mawaris adalah yang pertama pengertiannya, kemudian mawaris di dalam Al-Quran, ketentuan mawaris dan ketentuan pembagian harta waris atau furudul muqaddarah. Pengertian mawaris adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara pembagian harta waris. Mawaris disebut juga dengan faraid, yaitu ilmu yang mempelajari kadar pembagian masing-masing ahli waris. Ketentuan waris dalam Islam diatur dalam surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi awladikum lizzakari mislu hadzil unthayayn. Fa in kana nisa'an فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان وله ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Sadaqallahul azim. Yang artinya, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat atau banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Kemudian kita akan membahas tentang ketentuan mawaris, yaitu rukun mawaris. Yakni yang pertama adanya si pewaris atau orang yang meninggal dunia. Yang kedua adalah ahli waris atau orang yang ditinggalkan. Kemudian yang ketiga adalah adanya harta yang diwariskan. Kemudian hal-hal yang perlu dilakukan sebelum pembagian harta waris adalah mengeluarkan biaya perawatan jenazah dari harta si pewaris.
Kemudian membayar hutangnya jika si pewaris ini laksanakan wasiat si jenazah. Jika wasiat itu tidak lebih dari 1/3 harta waris yang ditinggalkan. Kemudian syarat-syarat mendapatkan harta waris. Yang pertama adalah tidak ada satu penghalang di antara penghalang-penghalang yang lain. Kemudian kematian si pewaris dan ahli waris masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Sebab-sebab menerima harta waris. Yang pertama karena faktor nasab atau keturunan. Yang kedua karena pernikahan. Dan yang ketiga adalah wala atau orang yang memerdekakan budak laki-laki atau perempuan. Sebab-sebab seseorang tidak mendapatkan harta waris adalah yang pertama karena faktor perbedaan agama. Seorang anak yang berbeda agama dengan kedua orang tuanya, maka dia tidak termasuk dalam ahli waris. Kemudian yang kedua adalah pembunuhan secara sengaja terhadap si pewaris. Kemudian perbudakan, perzinaan, dan li'an. Li'an artinya seorang suami yang menyumpahi istrinya berzina dengan orang lain sehingga melahirkan anak. Sehingga anak ini tidak berhak mewarisi harta dari bapak yang menyumpahi ibunya telah berzina. Kemudian kita akan membahas tentang wasiat. Wasiat adalah pesan-pesan kebaikan oleh pewaris yang harus dilaksanakan, yang tentu saja dengan syarat-syarat tertentu, yakni diantaranya adalah dilaksanakan dalam keadaan sadar, berisi kebaikan dan tidak lebih dari 1/3 dari harta waris, dan tidak diwasiatkan kepada ahli waris yang berhak mewarisi hartanya. Karena ahli waris tanpa diberikan wasiat, dia berhak atas harta waris dari si pewaris. Materi berikutnya adalah ketentuan pembagian harta waris atau furudul muqaddarah. Ahli waris dalam pembagian harta warisan terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah ahli waris dawil furud, yakni ahli waris yang memperoleh kadar pembagian harta warisan yang telah diatur oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah ahli waris asobah, yakni ahli waris yang hanya menerima bagian sisa setelah dibagi kepada dawil furud. Kemudian macam-macam asobah ada 3. Yang pertama adalah asobah binafsih, yaitu dia menjadi asobah karena dirinya sendiri, atau semua ahli waris laki-laki kecuali suami dan saudara laki-laki seibu. Yang kedua adalah asobah bilgoir, atau perempuan yang menjadi asobah karena keberadaannya bersama dengan laki-laki. Misal anak perempuan menjadi asobah karena ada anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki karena bersama dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Saudara perempuan kandung bersama saudara laki-laki kandung. Dan saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki. Yang ketiga adalah asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair yakni ahli waris yang menjadi asobah bersama dengan ahli waris lainnya. Mereka itu adalah saudara perempuan sekandung seorang atau lebih bersama dengan anak atau cucu perempuan dari anak laki-laki, baik seayah atau lebih, saudara perempuan sebapak seorang atau lebih, bersama dengan anak atau cucu perempuan baik seorang atau lebih. Berikut adalah bagian ahli waris. Yang pertama dari pihak laki-laki. Nomor 1 adalah suami, kemudian yang kedua ini adalah anak laki-laki, nomor 3 adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki, nomor 4 ayah, kemudian kakek, nomor 6 saudara laki-laki sekandung, nomor 7 adalah anak dari saudara laki-laki sekandung. Kemudian nomor 8 ini adalah saudara laki-laki seayah. Nomor 9, nomor 10 saudara laki-laki seibu. Kemudian nomor 11 ini adalah paman kandung. Nomor 12 anak laki-laki dari paman kandung. Nomor 13 adalah paman yang seayah. Nomor 14 anak laki-laki dari paman yang seayah. Kemudian dari pihak perempuan, nomor 1 ini adalah istri, yang kedua anak perempuan, nomor 3 ini adalah anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki, yang keempat adalah ibu, yang kelima adalah ibunya bapak,
Yang keenam, ibunya ibu. Nomor 7 adalah saudara perempuan sekandung. Nomor 8, saudara perempuan seayah. Dan nomor 9, saudara perempuan seibu. Jika ke-25 ahli waris ini ada semua, maka yang berhak menerima waris ada 5 orang. Yang pertama, suami atau istri. Yang kedua adalah anak laki-laki. Yang ketiga, anak perempuan, ayah dan ibu. Kemudian kita akan belajar tentang tabel mawaris menurut kompilasi hukum Islam. Yang pertama adalah pewarisan karena sebab atau hubungan perkawinan yang masih terikat status. Istri atau janda, dia akan mendapatkan 1/4 dari harta waris jika tidak ada anak atau cucu. Dia akan mendapatkan 1/8 jika ada anak atau cucu. Kemudian suami atau duda, jika tidak ada anak atau cucu, maka dia akan mendapatkan 1/2 dari harta waris dari istri yang meninggal. Kemudian dia akan mendapatkan 1/4 jika ada anak atau cucu. Kemudian dari segi nasab atau hubungan darah, anak perempuan akan mendapatkan 1/2 jika sendirian atau tidak ada anak atau cucu yang lain. Kemudian dia akan mendapatkan 2/3 jika ada 2 anak perempuan atau lebih dan tidak ada anak atau cucu laki-laki. Kemudian anak laki-laki, jika sendirian atau bersama anak atau cucu lain, laki-laki atau perempuan, dengan keterangan anak laki-laki 2 kali lipat anak perempuan, dia akan menjadi asobah binafsi. Kemudian ayah kandung, jika ada anak atau cucu, maka dia mendapatkan 1/6. Jika tidak ada anak atau cucu, dia akan mendapatkan 1/3. Kemudian ibu kandung. Ibu kandung akan mendapatkan harta waris sebanyak 1/3 jika tidak ada anak atau cucu atau 2 saudara atau lebih dan ayah kandung. Kemudian ibu akan mendapatkan 1/6 jika ada anak, cucu, tidak ada 2 orang saudara atau lebih dan tidak ada ayah kandung. Jika tidak ada anak, cucu, 2 atau lebih saudara perempuan, tetapi ada ayah kandung, maka ibu mendapatkan 1/3 dari sisa setelah diambil istri atau janda, atau suami atau duda. Kemudian saudara laki-laki atau perempuan seibu. Jika sendirian, tidak ada anak, cucu, ayah kandung, maka dia akan mendapatkan 1/6. Jika 2 orang atau lebih, tidak ada anak, cucu, dan ayah kandung, maka dia akan mendapatkan 1/3. Kemudian saudara perempuan sekandung atau seayah, dia akan mendapatkan 1/2 jika sendirian, tidak ada anak, cucu, dan ayah kandung. Dan dia akan mendapatkan 2/3 jika terdiri dari 2 orang atau lebih, tidak ada anak, cucu, dan ayah kandung. Kemudian saudara laki-laki sekandung atau seayah, jika sendirian atau bersama saudara lain, tidak ada anak, cucu, dan ayah kandung, maka dia menjadi asobah binafsi setelah dibagi pembagian yang lain. Kemudian cucu atau keponakan menggantikan kedudukan orang tuanya yang menjadi ahli waris. Persyaratan berlaku sesuai dengan kedudukan ahli waris yang digantikan. Bagiannya sesuai yang diganti kedudukannya sebagai ahli waris. Jadi pembagian harta waris ini berdasarkan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Apakah kalian sudah paham dengan apa yang disampaikan? Jika sudah, maka pecahkanlah permasalahan berikut secara berkelompok. Untuk kelompok 1 dan 3, tugasnya adalah soal cerita berikut. Pak Hasan adalah seorang pengusaha sukses. Beliau memiliki harta kekayaan yang sangat luar biasa. Sebuah perusahaan tambang, beberapa toko emas, dan sawah yang berhektar-hektar.
Karena terkejut dengan isi surat kabar Serambi Indonesia yang menginformasikan bahwa harga emas turun per gramnya, beliau terkena serangan jantung dan menghembuskan nafas terakhir. Beliau meninggalkan 6 orang anak atau ahli waris yang terdiri dari Reza, Indra, Raisa, Bayu, Ferdi, dan Naila. Beberapa bulan setelah kepergiannya, anak-anak Pak Hasan mulai memperebutkan harta waris. Dengan demikian, bagaimana kedudukan dan ketentuan pembagian harta waris dalam Islam terhadap anak-anak Pak Hasan pada masing-masing anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian soal yang harus dipecahkan untuk kelompok 2 dan kelompok 4 adalah sebagai berikut. Bulia dan Pak Rizal telah berumah tangga selama 10 tahun. Karena belum juga dikaruniai anak, mereka pun mengangkat seorang anak perempuan dari keluarga tidak mampu dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Anak tersebut diberi nama Fatma. Setelah Fatma berusia 5 tahun, Bulia hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Edo. Pada suatu ketika Pak Rizal jatuh sakit dan meninggal dunia. Ketika pembagian harta waris, Fatma menuntut harta dari ayah angkatnya karena ia ikut merawat ayahnya ketika sakit. Dalam Islam, bagaimana kedudukan atau posisi Fatma sebagai anak angkat dalam pembagian harta waris peninggalan Pak Rizal? Demikianlah pembelajaran untuk hari ini. Silahkan diskusikan permasalahan tersebut dan cari jalan keluarnya bersama dengan teman kelompok kalian masing-masing. Sekian dari Ibu, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.